Hadis Arba'in Fatsat Manusia dan Takdir. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, doa penutup. Itu boleh loh. Untuk singkat waktu, marilah acara kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Isnawati. Kepada Ukti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa barakun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul yarqu yahtafu absarahum kullama lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacanya dan serta dapat menjadi penentang hati, syafaat, cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, acara ini disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD News. Jangan lupa jalan. Suaranya hilang.
Suaranya nggak ada. Sering banget, astagfirullahaladzim. Tadi berarti masih di mute. Acara yang ketiga, sosialisasi media dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, maaf sekali lagi tadi ada kesalahan teknis. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD News. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan Dompet Duafa News untuk mendapatkan update informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Rizky Amrillah. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Baik. Ibu-ibu, ini ada bapak-bapak ya. Oh, Jadi, maaf. nyebutnya cuma ibu-ibu. Ibu-ibu, suara saya sebelum dimulai terdengar dengan jelas loh ibu-ibu ya. Insya Allah terdengar Ustaz. Baik. Sampai ke Hongkong sana. Jelas Ustaz, insya Allah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu atau ibu-ibu, mungkin kalau ada bapak tapi sini terlihat semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu-ibu yang tangguh, yang kuat, yang insya Allah keberkahan dan kerahmatan akan tercurahkan kepada kita pada hari ini khususnya karena kita sudah menghadirkan secara fisik, jiwa dan bahkan mungkin pikiran kita untuk menghadiri majelis ilmu. Walaupun memang pola dan metodenya serta caranya yang berbeda, kita hari ini dipertemukan secara virtual, tidak bisa bertatap fisik, ya, tetapi kita dipertemukan dengan bertatap maya, dan ini semoga tidak mengurangi kekhidmatan, kesemangatan kita, begitu juga ibu-ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, tetap semangat. Ya, itu aneh itu mungkin udah makan siang kayaknya. Ya, ini udah piring makannya. Ya, ini ibu-ibu mayoritas atau semuanya sekarang sedang di mana posisinya? Masih di Hong Kong kah? Masih di Hong Kong, alhamdulillah. Di Hong Kong, Ustaz. Ya, keadaan dalam kondisi sehat ibu-ibu ya. Alhamdulillah Sehat semua Ustaz. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita sama-sama mengingatkan ibu-ibu kondisi kita khususnya di Indonesia hari ini 2-3 hari ini sedang ada pelonjakan positif COVID tinggi khususnya di DKI Jakarta gitu karena menurut info yang disampaikan di beberapa media khusus di DKI varian baru dari COVID yaitu yang datang dari India ataupun yang datang dari Inggris. Nama varian itu Delta dan Alpha namanya. Itu varian baru yang konon katanya hari ini sedang banyak terjadi di DKI dan wallahu alam ini di DKI khususnya di Jakarta apakah nanti akan ada lockdown kembali. Kalau sekarang masih PPKM bahasanya. Masih pembatasan mikro skala kecil aja begitu. Dan
Kita berharap semoga ibu-ibu di sana senantiasa juga diberikan kesehatan, jaga protokol kesehatan, ibu-ibu, Amin. karena supaya orang-orang yang ada di rumah nggak was-was begitu, ibu-ibu. Nggak was-was, supaya yang ada di rumah, yang ada di Indonesia itu tenang-tenang aja. Gitu ibu-ibu ya, jaga imunitasnya. Kalau di Indonesia, ketika itu masih awal-awal corona dan 1 tahun terakhir ini, maksudnya 5-7 bulan terakhir ini sudah ditambah. Kalau dulu mematuhi protokol kesehatan itu cuma 3, mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan ataupun Menjaga jarak. menjaga jarak. Ya, 3. Tapi sekarang sudah ditambah menjadi 5. Gitu. Jadi ditambah 2, mengurangi mobilitas dan juga menghindari diri dari kerumunan. Nah, jadi sekarang protokol kesehatannya ditambah supaya kita betul-betul terhindar. Dan ini ikhtiar kita manusia, ibu-ibu. Kita tidak berpikir apakah ini memang buatan, apakah ini memang konspirasi seperti yang sudah disampaikan orang, tetapi kita sebagai muslim harus berikhtiar sesuai yang diajarkan dan dituntunkan agama untuk menjaga diri. Jadi ibu-ibu sama-sama, saya pribadi dan ibu-ibu juga, sebelum nanti kita mulai, kita sama-sama mengingatkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam suatu kesabaran, supaya kita senantiasa menjaga diri, supaya kita terhindar dari wabah virus ini. Begitu ibu-ibu ya. Ya, kalau di Jakarta sekarang jam 13, jam 1.40 lah, 45. Ya, perbedaan waktunya 1,5 jam ya, bedanya ya. Baik. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita alhamdulillah sampai detik ini, sampai waktu ini, sampai usia ini, sampai masa ini, masih diberikan keluangan waktu oleh Allah, masih diberikan keluangan waktu untuk menambah amal kebaikan. Kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bernafas, masih diberikan waktu oleh Allah untuk masih bisa menikmati hidup. Alhamdulillah kita makan masih enak, minum juga masih enak, gitu. Tidur pun masih bisa. Gitu. Jangan ada sebagian orang yang tidur aja susah. Ketika dia mau tidur dia harus minum pil tidur. Itu saking susahnya. Artinya sedikit sudah diangkat dan ditarik oleh Allah nikmat tersebut. Dan alhamdulillah wujud dan manifestasi syukur kita pada hari ini yaitu dengan menghadirkan diri kita, menghadirkan fisik kita, menghadirkan pikiran kita untuk sama-sama datang di majelis ilmu. Semoga dengan rasa syukur kita, Allah akan menambah, Allah akan memberikan rezeki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, syukur itu kan ada 3. Ya, bersyukur itu ada 3. Pertama, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, itu yang paling mudah, alhamdulillah. Syukur yang kedua adalah dengan menjalankan, ya, dengan hati. Kalau tadi syukur, yaitu yang pertama dengan lidahnya, itu yang paling mudah. Kedua dengan hatinya, karena generator badan kita dan fisik kita ini yang mengendalikan ya hati. Kemudian cara bersyukur yang ketiga, yang terakhir adalah dengan menambah ataupun dengan memperbaiki amal-amal kita. Gitu ya. Itu cara bersyukur. Dan hari ini kita melakukan 3 hal tersebut dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan menambah kesyukuran itu dengan menambah amal-amal kebaikan. Baik. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi terakhir, Nabi yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi penutup dan Nabi pemimpin dari segala Nabi-Nabi dan Rasul, yang nanti kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ketaatan kita, semoga kepatuhan kita menjalankan syariat Allah, menjalankan segala sunnah-sunnah yang sudah dipedomankan dan dituntunkan oleh Rasulullah, nantinya memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibu yang saya muliakan, pada pertemuan atau pada munasabah hari ini, saya diberikan amanah oleh Dompet Duafa untuk sama-sama kita belajar, menambah, saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, kalau di Malaysia itu kebetulan ibu-ibu saya juga lama di Malaysia ini. Saya lama di Malaysia dan saya juga banyak dan sering bertemu dengan orang-orang Indonesia, jadi saya sudah paham sekali. Jadi kalau di Malaysia itu istilahnya, kalau kita di Indonesia kultum begitu Bapak Ibu ya, atau ibu-ibu. Kalau di Indonesia itu kultum, ceramah. Nah, kalau di Malaysia itu kata atau istilah yang lebih familiar, mereka menggunakan kata tazkirah. Nah, mereka menggunakan kata tazkirah. Tazkirah itu artinya saling mengingatkan. Gitu. Kalau kita mengambil istilah atau mengambil kata yang di dalam Quran surat Al-Asr, wa tawassaw bil haq. Nah, itu tausiah. Jadi bertausiah, saling menasihati. Saling menasihati di dalam Quran surat Al-Asr itu ada menasihati di dalam kebenaran al-haq dan menasihati di dalam kesabaran. Jika ada saudara kita, jika ada teman kita, jika ada kerabat kita yang melenceng, wa tawassaw bil haq. Kita sampaikan kepada dia kebenarannya. Oh, ini yang salah. Tidak boleh dilakukan. Itu bagian dari pada saudara dan kerabat, tetangga, itu teman kita ketika dia melakukan sebuah kesalahan, melenceng ataupun menyimpang, senantiasa kita sampaikan wa tawassaw. Kalau kita Indonesia familiar dengan istilah atau dengan kata kultum, ceramah, tausiah. Di Malaysia itu tazkirah. Sama saja sebenarnya. Maknanya sama dan tujuannya juga sama. Ya, baik. Kemudian pada munasabah hari ini diberikan amanah oleh Dompet Duafa untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita menambah ilmu. Jadi saya sifatnya sama-sama belajar. Kalau ada saya yang salah, mohon diingatkan. Kalau ada saya yang masih belum pas, mohon juga dibenarkan. Ya, segala kebenaran datangnya nanti dari Allah dan segala kesalahan, kesilapan datangnya dari diri saya sendiri. Itu ibu-ibu. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang manusia dan takdir. Tapi utuhnya itu di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang keempat adalah tentang proses penciptaan manusia, fase-fase penciptaan manusia, dan juga tentang takdir. Nah, itu temanya. Jadi tema kita pada hari ini tentang proses penciptaan manusia yang nanti kita sama-sama kaji dari Al-Qur'annya, ayat berapa, Quran surat apa, dan nanti dari hadisnya yaitu dari Arba'in An-Nawawi yang keempat. Gitu. Ini kalau saya tampilkan screen bisa ya? Ya. Jadi saya tampilkan materinya. Baik. Bisa. Ya. Baik. Ini ibu-ibu hadisnya. Jadi saya kira ibu-ibu bisa mengakses kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini banyak sekali. Penjelasannya juga beragam. Saya sudah membaca dan menggabungkan dari berbagai pendapat, dari berbagai ceramah atau dari berbagai tazkirah yang saya terima. Memang ada berbagai beragam pendapat, tetapi ini yang kita ambil adalah insya Allah yang paling tengah-tengah. Baik ibu-ibu, saya nanti diingatkan kalau sudah habis waktunya Ibu Moderator ya. Ya. Nanti kita ada dialog kan ibu-ibu ya. Biar kita komunikatif dan biar saya tidak terlihat sendiri gitu. Nggak enak kalau sendirian. Gimana nih Bu Moderator? Iya, iya. Ya. Ya, baik. Jadi ini hadisnya ya, bisa dilihat, sudah saya besarkan ini. Di hadis ini ibu-ibu diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi
Abdullah itu di Arab itu setidaknya ada 5. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, dan satu lagi saya lupa. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah. Jadi beliau meriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kenapa jadi Abdullah? Nah, jadi ini sedikit pelajaran bagi kita. Kalau sebelumnya diawali dengan an, ya, maka an Abdullah, maka penyebutannya berubah menjadi kasroh, an Abi Abdullah, gitu. Kalau tidak ada an, langsung saja Abdullah, maka langsung menjadi dhamma. Jadi ini disebut sebagai Abdullah. An Abi Abdurrahman, namanya itu jadi Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah. Haddatsana, jadi ini ceritanya ketika itu sahabat berkumpul, banyak yang berkumpul. Haddatsana, maka dia menggunakan dhamir na itu kita. Jadi Rasulullah itu bersabda kepada kami begitu. Jadi ternyata bukan satu. Jadi ketika itu yang berkumpul banyak, maka disebutkan di dalam hadis ini haddatsana. Nah, kalau misalnya saya saja, maka haddatsani. Misalnya saya bertemu dengan kiai dan kiai itu menyampaikan kepada saya haddatsani. Nah, itu katanya haddatsani. Tapi kalau lebih dari 2 atau lebih dari 3, ya, atau 5, 6, dan kita hari ini itu disebut sebagai haddatsana. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqu al-masduq. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Abdullah ibnu Mas'ud menambahkan dengan kata as-sadiq al-masduq. Nah, alasannya kenapa Rasulullah menambahkan kata as-sadiq al-masduq, ini ingin menyatakan, ingin menegaskan kalau Rasulullah itu adalah as-sadiq. As-sadiq itu orang yang jujur, orang yang dipercaya. Itu al-masduq, orang yang dibenarkan. Jadi orang yang dipercayai, orang yang percaya dan orang yang dipercayai. Yang mempercayai siapa? Allah. Jadi orang yang benar dan membenarkan. As-sadiq al-masduq. Gitu. Siapa yang membenarkan? Allah. Kenapa? Alasannya adalah karena segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah, segala apa yang kan hadis ya, ibu-ibu ya. Hadis itu maknanya, definisi dari hadis itu, definisi dalam secara istilah adalah apa yang diucapkan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, dan apa yang diputuskan Rasul, itu semuanya disebut sebagai hadis. Nah, apa yang diucapkan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, apa yang diputuskan Rasul, itu semuanya dasarnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, itu ayat yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah berbicara, ketika Rasulullah melakukan suatu perbuatan, memutuskan suatu perkara, itu bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kehendak dirinya, bukan dari dirinya saja, tetapi itu semuanya dari wahyu Allah. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah itu berbicara dan kata-kata Rasulullah itu kan menjadi sebuah hadis. Ya. Perbuatan Rasulullah itu menjadi sebuah sunnah, menjadi hadis. Keputusan Rasulullah itu menjadi sunnah. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud menerangkan dan menjelaskan serta menegaskan as-sadiq al-masduq, orang yang dipercayai dan orang yang terpercayai. Gitu. Nah, di lain pembahasan, kenapa Abdullah bin Mas'ud menyebutkan as-sadiq al-masduq? Karena apa yang akan kita bahas di dalam matan. Nah, jadi ibu-ibu, jadi ini mulai dari sini yang saya blok ini Bu, sampai terakhir sini. Jadi isi hadis itu disebut sebagai matan. Matan itu artinya isi. Nah, yang saya blok. Nah, yang akan ada di dalam riwayat ini, yang ada di dalam matan hadis ini berbicara tentang takdir. Gitu. Jadi takdir itu menjadi salah satu dari rukun iman yang wajib kita percayai. Kan kita rukun iman itu al-imanu billah,
iman kepada Allah. Al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Al-imanu bil rusul, iman kepada nabi-nabi dan rasul. Al-imanu bil kitab, iman kepada kitab-kitab Allah. Bil kutub, al-imanu bil biyaumil akhir, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, al-imanu bil qadri khairihi wa syarri, iman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Begitu. Jadi kenapa Abdullah bin Mas'ud menerangkan atau menambahkan kata as-sadiqal mas'ud, karena ini berbicara tentang takdir. Gitu. Jadi segala apa yang ada pada diri kita saat ini, Ibu Aning ada di sana, Ibu Umaina ada di Hong Kong, bekerja di sana, ini semuanya bagian dari takdir Allah. Gitu ya. Nah, dan takdir itu harus kita iman. Nah, baik. Ini kita baru masuk ke matan. Jadi ibu-ibu kalau isi hadis itu disebut sebagai matan. M-A-T-A-N. Nah, itu matan. Gitu ya. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini, riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim. Jadi ada di dalam kitab-kitab hadis yang dibuat oleh Imam Bukhari, dan ada di dalam kitab-kitab hadis yang dibuat oleh Imam Muslim. Begitu ibu-ibu. Nah, isi hadisnya adalah, saya bacakan, atau mungkin saya minta bantu untuk salah satu dari ibu-ibu membaca, boleh? Ada yang mengajukan diri untuk membacanya? Boleh? Ada? Nggak ada. Kalau ada silahkan. Saya undang untuk membacanya. Yang mulai dari inna ahadakum yujma'u khalquhu. Oke, baik. Saya saja yang baca. Mungkin nanti kalau ada yang ingin membaca, silakan ya, boleh. Boleh saya masih membacanya gitu ya. Nah, saya bacakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari. Ya. Ada ibu yang ingin membacanya? Baca isi hadisnya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini maknanya ibu-ibu, bahwa Abdullah bin Mas'ud dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau ada yang ingin membacakan maknanya, mungkin boleh. Kalau tadi mungkin bahasa Arabnya saya membaca, mungkin bergiliran ada yang ingin membacakan maknanya. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah, kalau ada mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, coba saya baca ya. Boleh, Ibu. Lili, terima kasih, Bu. Pelan-pelan, matanya 4 masalah. Oh, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan, penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih Bu Lili. Semoga membekas apa yang kita baca pada hari ini. Amin. Amin. Baik Amin. yang membaca Amin. ataupun yang mendengarkan. Baik. Nah, jadi hadis ini atau tema kita pada hari ini akan kita bagi menjadi 4 gitu. Pertama yang ini, yang saya blok ini. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya. Nah, sampai ke sini, sampai ke sini ini adalah fase di mana manusia itu diciptakan, prosesnya. Yang kedua, fase di mana manusia itu akan dicatat. Ya, catat ajalnya, rezekinya, amalnya, apakah dia bahagia dan apakah dia juga akan celaka. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga adalah fase tentang amalan kita. Amalan kita itu apakah nanti akan membawa kita kepada surga ataukah sebaliknya. Jadi ada 3 pembahasan atau ada 3 lingkup nanti akan kita bahas. Nah, jadi apa yang ada di dalam hadis ini bisa kita ambil. Ini tambahan dari saya sendiri. Harusnya memang cukup ada 3 atau 5 atau 6. Tapi ini saya tambah menjadi 12 supaya kita mungkin lebih komprehensif memahaminya, supaya kita lebih rinci dan ini lebih sederhana kita memahaminya, tidak terlalu sulit. Begitu. Yang pertama, pembentukan manusia dalam rahim. Itu mulai dari nutfah. Nah, ibu-ibu, sebenarnya kata nutfah ini beraneka maknanya atau beraneka tafsirnya. Ada yang mengatakan air mani, setetes air mani. Ada yang mengatakan itu yang sudah bertemu dengan air mani dengan ovum, macam-macam. Jadi, dari makna yang bisa kita ambil di pertengahan, kata nutfah ini adalah setetes air mani yang sudah bertemu dengan ovum. Begitu. Jadi, itu yang pertama. Jadi, mulai manusia itu, mulainya dari nutfah. Gitu. Kemudian selanjutnya alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah. Kemudian selanjutnya adalah mudghah, segumpal daging. Masing-masing selama 40 hari. Ada sebagian ulama yang menjelaskan selama 42 hari. Ada yang menjelaskan selama 120 hari. Bahwa ruh itu akan sudah ditiupkan ke dalam jasadnya. Itu di usia 120. Ada yang umum 42. Beragam pendapat tentang ini. Nanti kita akan melihat. Ya. Tapi saya jelaskan di sini, maaf saya tambah di sini, saya jelaskan 120 hari. Karena saya lihat memang 120 hari
pendapat yang lebih umum dipakai begitu. Nah, jadi ibu-ibu, kita ini kenapa disebutkan penciptaannya dari tanah? Gitu. Kenapa kita ini disebutkan penciptaannya dari tanah? Kenapa? Karena apa-apa yang kita makan itu asalnya dari tanah. Kita makan ikan, jadi asalnya dari tanah. Karena dasar laut itu kan, atau dasar sungai itu kan ada tanah. Begitu. Apa yang kita makan dari biji-bijian itu ditanam dan tumbuhnya di tanah. Jadi segala apa yang kita makan ini itu berasal dari tanah. Maka itulah sebab kenapa kita itu diciptakan oleh Allah, atau penciptaan manusia itu dari tanah. Gitu. Tanah. Jadi makanan-makanan itu berasal dari tanah. Nah, makanan yang kita makan itu, ibu-ibu, itu akan menjadi sebuah saripati. Sebuah saripati. Kepada laki-laki, dia menjadi saripati, mohon maaf, air mani. Gitu. Itulah saripati makanan. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa pembentukan manusia itu ini dari sisi hadisnya. Bagaimana dari sisi Al-Quran? Dari sisi Al-Quran, ibu-ibu bisa kita jumpai di dalam Quran surat Al-Hajj, di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Ya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun atau di dalam Quran surat Al-Hajj, Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Jadi di Al-Hajj Allah jelaskan, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum. Jadi luar biasa tuh. 15 abad yang lalu ilmu kedokteran itu mungkin belum canggih. Tetapi kita sudah dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Wahai manusia, di dalam Quran surah Al-Hajj, Allah berbicara tentang proses penciptaan manusia. Jika kamu melakukan hal kebaikan, kata Allah, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Nah, ini saya sampaikan tadi. Fi raibin. Ya, fi raibin minal ba'. Fa inna khalaqnakum min turab. Nah, jadi bahasa Arab tanah itu turabun. Ya, min turabin. Summa min nutfatin. Dari status elemen. Summa min alaqatin. Kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghatin. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Dan kejadian yang agar kami jelaskan kepada kamu. Ini Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj. Allah juga jelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi proses penciptaan manusia itu ilmu-ilmu kedokteran itu ngambilnya dari sini. Karena memang muara segala ilmu, muara segala disiplin ilmu yang ada di dunia ini asalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah menjelaskan di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Gitu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Jadi air mani bertemu dengan sel okum, dan di sanalah nanti akan lahir, akan tumbuh, ya, akan bertemu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging. Jadi dari air mani yang kedua menjadi segumpal daging. Jadi segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan selanjutnya yang terakhir, summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, yaitu manusia kita saat ini. Maha suci Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Suci dan Pencipta yang paling baik. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus ingat bahwa kita ini manusia. Ada yang ingat Quran surat At-Tin? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu.
bahwasannya kita ini adalah manusia yang paling atau makhluk yang paling baik bentuknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini ya posisi hidung kita sudah betul, posisi mata kita sudah betul. Aneh kalau misalnya mata itu ada di tengah-tengah. Aneh kalau hidung itu mungkin mendongok ke begini, lubangnya ke atas gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk terbaik ciptaan di antara yang lain. Gitu. Allah sudah tegaskan di dalam Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Baik. Ini tentang proses penciptaan manusia. Kemudian Allah benar-benar, yang kedua, Allah benar-benar memperhatikan pada manusia karena ada malaikat yang bertugas mengurus. Jadi setelah berusia 120 tahun, ketika itu, 120 hari dalam kandungan, baru setelah itu Allah menurunkan atau memerintahkan atau mewahyukan kepada malaikat untuk meniupkan ruh di dalam rahim. Ya, dalam rahim itu kepada anak yang tadi. Jadi ini yang ketiga. Jadi manusia mengalami 3 tahapan nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian jadi memang malaikat yang wajib kita ketahui ibu-ibu itu ada 10. Yang itu mungkin kita diajarkan di sekolah. Ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tetapi ada malaikat yang memang kita tidak ketahui. Ya. Yang wajib kita imani 10. Yang lain malaikat itu banyak. Apa contohnya? Contohnya Allah di dalam riwayat menjelaskan, Rasulullah meriwayatkan di dalam sebuah hadis, bersabda bahwa akan turun malaikat rahmat kepada siapa yang hadir di dalam majelis ilmu. Artinya ada malaikat yang datang ketika kita datang di majelis ilmu. Saat ini sedang ada malaikat yang mengawasi kita. Sedang ada malaikat yang hadir bersama kita untuk mencatat amalan kebaikan kita, untuk menurunkan rahmat. Ya. Pun ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahim tadi. Jadi ibu-ibu, nyawa itu diantarkan dan nyawa juga dicabut. Nah, gitu. Jadi nyawa itu diantarkan dan juga dicabut. Diantarkan siapa? Diantarkan oleh malaikat. Jadi perintah Allah untuk meniupkan ruh. Perintah Allah kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi ruh itu sudah ada. Ya. Ruh itu sudah ada dan diantarkan dan ditiupkan kepada janin yang ada di dalam rahim tadi. Jadi ruh itu diantarkan. Tetapi nanti pada masanya ruh itu akan dicabut. Ruh itu akan diambil. Yaitu yang mengambil siapa? Yang wajib kita ini itu adalah malaikat Israfil. Jadi nyawa, ruh, nyawa itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arabnya ruh. Jadi ruh itu diantarkan dan ruh itu juga diambil. Saking mulianya ruh, begitu ya. Saking mulianya ruh. Jadi komponen yang paling penting, yang bukan paling penting ya, komponen yang sangat yang sangat perlu kita perhatikan di dalam tubuh kita ini bukan hanya fisik ini aja, ya. Maka benar kalau di dalam riwayat menjelaskan bahwa Allah itu tidak melihat kulitnya, tidak melihat hartanya, tidak melihat ketampanannya, tidak melihat bentuknya, tapi yang melihat itu adalah hatinya. Hati itu tempat bersemayamnya ruh, gitu ya. Jadi ruh kita ini sangat mulia, begitu. Di hati kita ini ya sangat mulia. Jadi benar-benar harus kita gunakan dengan baik. Baik. Selanjutnya yang nomor 4, ya, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam rahim. Gitu. Bukan berarti dokter itu tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki dan perempuan, namun dokter tidak bisa mengungkap secara detail apa yang ada di dalam rahim sampai perihal takdirnya. Karena tadi kita sampaikan bahwa akan dipintahkan oleh Allah malaikat untuk membawa ruh, meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian di sana nanti dia akan ditentukan takdirnya, dia akan ditentukan ajalnya.
dia akan ditentukan rezekinya, dia akan ditentukan amalannya, dan dia akan ditentukan apakah menjadi syakiyun atau sa'idun. Jadi orang berbahagia ataupun orang yang celaka. Ini hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita ingat ibu-ibu bahwa di dalam Quran surat kalau tidak salah Al-Baqarah gitu ya. Maaf, Al-Baqarah ya. Maaf, Al-An'am. Di dalam Quran surat Al-An'am itu Allah menjelaskan di dalam Quran Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi ayat Al-An'am 59 ini penegasan dari Allah bahwa Allah yang mengetahui kunci-kunci semua yang gaib. Nggak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Jadi dia mengetahui apa yang ada di daratan, mengetahui apa yang ada di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah dan kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ini penegasan dari Allah bahwa segala apa yang terjadi dengan kita, segala apa yang terjadi di muka bumi ini, semuanya adalah takdir dan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita senantiasa untuk berhusnuzan kepada Allah. Bahkan tadi di Al-An'am 59 Allah jelaskan sampai daun yang jatuh dari pohon pun itu Allah mengetahui. Sampai ada sebutir beras mungkin, sebutir beras yang terkelupas ya, di hamparan sawah itu pun juga Allah tahu. Baik waktu siang ataupun waktu malam. Allah mengetahui apa yang ada di daratan. Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Allahu a'lam. Subhanallah. Itu. Kemudian yang kelima, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatannya yang menyebabkan dia untuk masuk keduanya. Gitu. Nah, di dalam hadis ini kita juga diterangkan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Tidak boleh menganggap orang lain itu lebih berdosa sedangkan saya paling banyak pahala. Itu tidak boleh. Karena tidak ada jaminan bagi kita. Boleh jadi sekarang kita melakukan kebaikan, tetapi jangan sampai nanti ketika kita mati dalam su'ul khotimah. Gitu. Kemudian yang keenam, tenang dalam masalah rezeki dan qanaah, menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejarnya dan mencurahkan hati karenanya. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Kamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Ada lagi walatan sana nasibaka minad dunya. Di dunia itu walatan sana nasibaka, jangan lupa dengan nasibmu, dengan bagianmu di dunia. Jadi dunia ini adalah tempat bagi kita untuk menambah bekal untuk kita nanti masuk dan berpindah ke dalam alam kubur. Belumnya setelah itu nanti kita dibangkitkan dan nanti setelah hari kebangkitan kita akan dihisab. Itulah. Dan ingat Bapak Ibu atau Ibu-ibu bahwa Allah tidak akan pernah mematikan kita sampai kita sudah mengambil hak rezeki kita di dunia. Jadi ketika Allah sudah menentukan ajalnya, artinya rezekinya di dunia juga sudah habis. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia, kepada hamba-hambanya, terutama dengan masalah rezeki. Jadi, selama kita hidup artinya rezeki itu ada. Selama kita hidup, kesempatan kita untuk mendapatkan nikmat itu juga ada. Artinya ketika Allah sudah mematikan kita, seluruh rezeki kita sudah habis. Jadi Allah tidak mematikan secara rezekinya juga sudah selesai. Begitu Ibu-ibu. Baik. Yang ketujuh, tidak mungkin bagi manusia di dunia untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan. Yang kedelapan, rezeki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja. Ini makna dari hadis yang tadi, bahwa kita sudah ditentukan di Lauh Mahfuz, yaitu sudah ditentukan ketika kita di dalam rahim, ketika ditiupkan ruh, ditentukan ajalnya,
ditentukan rezekinya, jodohnya. Tetapi bukan berarti kita bersifat pasif. Bukan berarti kita apatis. Udahlah, nggak usah kerja. Kita sudah ditentukan. Itu yang salah. Jadi rezeki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia nggak boleh bekerja, nggak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Maka di dalam kitabnya Ramadan Sa'id Al-Buti dijelaskan bahwa manusia itu ada dua, ada musayyar dan ada mukhayyar. Musayyar itu dijalankan. Nah, maksud musayyar dijalankan itu kita tidak bisa memilih. Saya nanti pengen dilahirkan, saya nanti pengen lahir di Mekah misalnya. Saya pengen nanti orang tua saya Raja Salman. Nggak bisa. Itu namanya musayyar. Tetapi ada waktunya kita itu mukhayyar. Mukhayyar itu memilih. Gitu. Memilih apakah kita senantiasa istiqomah konsisten melakukan kebaikan atau kita senantiasa istiqomah melakukan keburukan. Gitu. Jadi bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh. Sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita perlu mencari dan berusaha. Udahlah, dia semuanya itu datang dengan sendiri. Nggak boleh. Logikanya, kalau akan kena musibah, seseorang akan bisa menyelamatkan diri. Nah, itu logikanya. Begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain. Tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini sudah takdir saya, bukan. Ya kalau dia mencuri itu kan bukan takdir, karena itu adalah pilihan. Karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Mencuri itu pasti bukan pilihan. Begitu ibu-ibu. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita itu akal, yang akal itulah dan hati itulah yang akan menuntun kita. Hati yang akan menuntun kita selalu kepada kebaikan. Kemudian yang ke-9, manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga tujuan kenapa Allah menyembunyikan takdir supaya kita tetap harus ada usaha dan amal, tetap berikhtiar, tetap bekerja, tetap berusaha. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah, udahlah, biarlah, gitu ya. Terserah, gitu. Nggak boleh, manusia harus terus berikhtiar. Nah, yang ke-10 ini tentang yang terakhir tadi, matan yang terakhir. Amalan itu merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis disebutkan, seseorang tidaklah masuk surga kecuali sebab amalan. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian dari amal kita, karena sebab amal datang rahmatullah yang membuat kita masuk ke surga. Gitu. Jadi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu karena amalan kita, bukan karena takdir. 11. Bahagia atau sengsara tergantung dari amalan seseorang. Amalannya yang terakhir. Maka kita selalu dituntunkan untuk berdoa, ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Allahumma khtim bi husnul khatimah wa la takhtim bi su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ke-12, ini yang terakhir, untuk meraih, untuk mendapatkan hidup yang husnul khatimah itu adalah dengan cara berbuat amal yang baik, banyak doa. Nah, di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, ya Rabb, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Ya Allah ya Tuhanku, yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama, teguhkanlah hatiku pada ketaatan, memperbanyak amalan, kemudian menjauhkan diri dari kemunafikan, berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat itu sebab su'ul khatimah. Begitu ibu-ibu, ini sungguh sangat panjang sekali. Semoga pertemuan kita, munasabah kita hari ini bermanfaat. Semoga munasabah kita hari ini memberikan pelajaran, pengingat kepada kita semua bahwa keberadaan kita di dunia ini, ingat ya, bukan untuk sia-sia. Itu yang sudah Allah jelaskan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan di dunia itu hanya untuk sia-sia? Tidak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Sesungguhnya kalian akan dikembalikan. Sungguhnya akan dikembalikan. Dikembalikan itu artinya mati. Orang yang mati itu harus membawa bekal. Bekal apa yang dibawa? Apakah bekal kebaikan atau bekal keburukan? Jelas yang akan dibawa itu adalah bekal kebaikan. Ibaratnya ketika kita pulang kampung,
Ibaratnya ketika kita pulang dari merantau, ketika kita pulang dari rantauan, kita harus membawa bekal. Justru dan harus, bekal-bekal harus kita bawa itu harus menyenangkan orang lain, yaitu bekal kebaikan. Begitu juga ketika kita nanti akan mati, ketika nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan dunia. Dalam bahasa sekarang atau bahasa-bahasa anak-anak hijrah itu disebut sebagai dunia sementara, akhirat selamanya. Baik, terima kasih ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah berapa ini? 38, banyak juga ya. Silahkan, saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang belum sempurna. Saya kembalikan kepada Ibu Aneh Siti Soleha. Silakan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rizky Amrullah bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Terus diambil lagi. Kan ibu-ibu dipersilahkan, boleh kalau ada yang ingin bertanya, atau mungkin saya justru yang bertanya, mungkin bagaimana kondisinya di sana gitu. Nggak boleh kejap-kejap. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Sebelumnya nama saya Umena, saya dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Birnong. Saya ingin bertanya tadi menyinggung masalah yang Ustadz jabarkan tadi, masalah makanan dimakan terus jadi sperma itu ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan ya, sebenarnya ini sedikit apa ya, sedikit pribadi Ustadz, tapi begini, tidak mengurangi rasa hormat saya dalam majelis yang mulia ini, tapi saya ingin benar-benar bertanya, gimana hukumnya video call suami istri, sedangkan suami meminta menyalurkan hasratnya gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya? Sedangkan saya sendiri istilahnya ingin melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, terus supaya suami pun istilahnya nggak jajan di luar itu Ustaz. Gimana maksudnya? Daripada dia ngelihat video porno atau melihat aurat perempuan lain gitu tanpa tersalurkan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mainah, tunggu berat ini pertanyaannya. Mohon maaf kalau nanti mungkin tidak puas dengan jawabannya, atau mungkin belum sempurna dan belum tepat jawabannya. Ibu-ibu, kita menikah itu tujuannya adalah untuk menurunkan pandangan, begitu kan? Jadi Rasulullah kan memerintahkan kita ataupun menganjurkan kita menikah itu, supaya menikah itu untuk menurunkan pandangan, begitu. Menurunkan pandangan, saya kira Bapak Ibu atau Ibu sudah mengerti dalam arti gini, laki-laki dan perempuan itu, mohon maaf karena kita sudah dewasa dan kita berbicara tentang fikih begitu, jadi harus jelas. Kalau sudah berhubungan maka sudah selesai kan, sudah hasad itu, libido itu sudah tersalurkan, begitu ya, sudah tersalurkan. Nah, sebenarnya Ibu Umaina, ada solusi yang mungkin bisa dihindarkan untuk melakukan perbuatan yang kita rasa mungkin tidak pas untuk dilakukan begitu. Ibu-ibu juga yang lain mungkin. Jadi Rasulullah menuntunkan kepada kita, jika hasrat dan libido seks itu mungkin boleh juga disampaikan kepada saudara kita, kepada sanak kita, suami kita, jika libido seks itu sedang tinggi banget begitu. Apa solusi agama? Apa cara agama dan tuntunan agama untuk menurunkan itu?
tuntunan agama kepada kita untuk berpuasa. Nah, begitu. Untuk berpuasa. Karena orang berpuasa itu maka akan menurun stamina-nya, akan menurun hasrat seksualnya. Begitu. Tapi kan nggak mungkin puasa terus. Memang puasa sepanjang tahun di dalam ajaran kita, dalam agama kita nggak boleh, haram. Puasa sepanjang tahun nggak boleh, haram itu memang. Tapi ada tuntunan agama kita supaya kita berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, begitu. Sehari puasa, sehari tidak. Mungkin itu bisa dilakukan dan itu mungkin bisa menjadi solusi. Ya, ketika mungkin kita saat ini berjauhan ya dengan pasangan kita. Tetapi kalaupun mendesak, wallahu a'lam Ibu ya, saya tidak mau memberikan keputusan hukum. Saya khawatir saya salah begitu. Tetapi saya sudah sampaikan solusinya itu, yaitu dengan berpuasa. Karena itu tuntunan agama kepada kita ketika kita mungkin mungkin libido seksnya atau hasrat seksualnya sedang tinggi, begitu. Nah, kalaupun mungkin menyalurkan hasrat seksualnya secara alamiah, gitu ya, secara alamiah, begitu. Laki-laki itu ketika sudah banyak air maninya, mohon maaf, itu mungkin akan keluar ketika dia tidur dan mimpi. Ya, jadi penyalurannya dengan mimpi, gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti itu, Ibu. Disampaikan dengan solusi berpuasa. Dan saya kira ini tuntunan agama yang paling betul ini. Karena tuntunan yang pas banget ini. Ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun juga untuk perempuan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan ketika dia tidak. Sebenarnya di dalam konteks hadis itu, untuk laki-laki, jika kamu sudah siap menikah, maka menikahlah. Tetapi kalau kamu belum siap, kalau kamu belum mampu, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa itu akan menurunkan pandangan, akan menurunkan stamina, akan menurunkan libido seksual. Gitu. Ada lagi cara yang selain berpuasa, ini mungkin anjuran dari orang medis begitu, itu dengan berolahraga. Dengan berolahraga. Ketika berolahraga, itu kan tenaga kita kan terkuras. Gitu. Tenaga kita akan kita dan tersalurkan dengan kita. Jadi tidak selalu penyalurannya dengan berhubungan juga. Begitu. Bisa kita dengan berolahraga, dengan melakukan exercise yang tetap dalam normal ya, jangan terlalu tinggi mungkin exercise-nya ataupun latihan fisiknya, nanti khawatirnya tenaganya ataupun stamina menurun banget, akhirnya ngedrop. Tidak seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Umainah. Saya mohon maaf kalau mungkin belum tersampaikan dengan jelas ataupun belum tersampaikan. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu, ya itu ada Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan saya. Iya, perkenalkan saya Hendrani. Oh ya, saya ingin bertanya, Ustaz. Kan di dalam Al-Quran itu saya nggak ingat ayatnya atau surat-surat apa itu, tapi dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, hubungannya dengan takdir gimana, Ustadz? Terus yang kedua, apakah doa bisa merubah takdir? Sekian, Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Nah, terima kasih Bu Hendriani. Pertanyaan yang bagus. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak yang bisa menjawab bahwa Allah ketika tadi di dalam riwayat dijelaskan bahwa Allah memerintahkan atau menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Nanti di dalam janin ketika perintah meniupkan ruh di dalam janin, di sana ada Allah menentukan amalnya, menentukan rezekinya, menentukan ajalnya, menentukan juga kebahagiaan dan kebutuhannya. Gitu. Nah, terkait dengan takdir ini, Bu, takdir tadi saya sebenarnya sudah jelaskan bahwa
yang dicatatkan oleh Allah ini adalah takdir, keputusan dari Allah. Nah, keputusan Allah itu berbarengan dengan usaha dan ikhtiar manusia itu. Berbarengan dengan ikhtiar dan usaha manusia. Betul tadi ayat ini disampaikan bahwa la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ayatnya. Manusia itu Allah tidak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah seseorang, mengubah satu kaum sampai dianya sendiri yang mengubahnya. Artinya apa? Dari ayat ini aja kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah bagian dari keputusannya, bagian dari takdirnya. Tetapi manusia dianugerahkan oleh Allah itu akal, dianugerahkan oleh Allah itu fisik. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tapi kita ingat Ibu bahwa ma'asaba min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi keburukan itu datangnya itu dari diri kita sendiri, tapi kalau itu datangnya suatu kebaikan itu datangnya dari Allah. Gitu. Jadi takdir itu bisa merubah, doa itu bisa merubah takdir. Ya. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi kita akan terus berdoa, kita akan terus meminta kepada Allah. Gitu. Ada riwayat, mungkin ibu-ibu pernah mendengar hadis ini, man arada ayyibsatu lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya gitu, dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Nah, itu. Jadi memahami hadis ini, memahami konteks, memahami istilah tentang takdir itu jangan nggak utuh gitu, harus utuh memahaminya. Bahwa memang Allah sudah menetapkan, tetapi manusia, tetapi Allah juga menyembunyikan takdir itu supaya manusia itu berusaha. Tadi saya sampaikan kenapa Allah menyembunyikan takdir, supaya kita manusia dituntut untuk berusaha, dituntut untuk berikhtiar, jangan terus berhenti. Ya, itu. Jadi memang keberadaan kita saat ini, ya, saat ini adalah keputusan dan takdir dari Allah. Gitu. Tapi ingat, takdir Allah itu ada dua, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir Allah itu ada iman, ada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Itu yang harus kita imani. Jadi kita sebagai manusia haruslah senantiasa berusaha, harus senantiasa berikhtiar. Memang Allah sudah menentukan, tetapi sengaja Allah menyembunyikan takdir itu supaya manusia itu bisa berikhtiar. Jangan dia hanya berpangku tangan saja. Udahlah, takdir saya udah kayak gini, rezeki saya sudah kayak gini. Gitu. Begitu mungkin Ibu Hendriani, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.